Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di podcastnya PKRS RSUD Kota Bogor. Apa kabar semua? Semoga baik ya. Kembali lagi bersama saya Bidan Maulida. Spesial podcast ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-72. Dan sudah hadir di antara kita ini para bidan-bidan ya. Mungkin sahabat sehat sudah ada yang pernah bertemu atau yang belum bertemu, kita sedikit perkenalan. Ada di sebelah kiri saya dua-duanya nih, ada Bidan Wina Puji Oktaviani STRK. Beliau ini lulusan D3 Kebidanan tahun 2010 dari Aktif Pusada Bogor. Lanjut D4 Kebidanan di Politeknik Karin Pusada Jakarta tahun 2016. Dan beliau ini pernah bertugas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pasutri tahun 2011 sampai 2015, dan beliau ini sudah mengabdi di RSUD Kota Bogor sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Pernah bertugas di ruangan IGD Ponek, ruangan Lavender, dan saat ini sedang bertugas di ruangan Bersalin ya. Satu lagi mungkin sudah pada kenal semua ya. Bidan Endang Sari Sidauruk, beliau ini senior saya juga, lulusan tahun 2019 D3 Kebidanan Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Beliau ini pernah bertugas di RSUD Suradadi Riau tahun 2010 sampai 2016. Beliau ini juga pernah bertugas di ruangan Bersalin, ruangan IGD Ponek juga. Sudah mengabdi di RSUD sejak tahun 2016 ya. Oke, beliau ini sudah mengikuti pelatihan manajemen laktasi ya. Cocok sekali dengan tema yang akan kita bahas hari ini. ASI mewujudkan generasi emas penerus bangsa. Oke, sangat menarik ya tema yang akan kita bahas hari ini. Kira-kira nih apa sih yang melatar belakangi dan kenapa ada hubungannya ASI dan generasi emas penerus bangsa? Mangga, mungkin sedikit bercerita. Ini sih awalnya kan kita lihat ya sekeliling kita tuh tidak jarang banyak tetangga atau bahkan saudara kita yang mengalami permasalahan tentang menyusui. Jadi nanti kendalanya jadi bilangnya bayinya nggak bisa nyusul lah, asinya nggak keluar. Bahkan di pasien datang dengan keluhan misalnya bayinya udah tampak kuning, berat bayinya tidak cukup karena yang BBLR itu. Itu semua efek dari cara menyusui atau ASI eksklusifnya yang tidak terpenuhi. Oke. Awalnya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan sama Bidan Wina? Ya, baik. Kalau itu kan dari sisi pengalaman pribadi dan lingkungan ya. Nah, kalau untuk dari hasil risetnya sendiri nih di Indonesia ini memang ASI eksklusif dan IMD itu inisiasi menyusui dini memang belum tercapai nih 100% gitu. Dari 26,3 juta bayi dia hanya mencapai 52,5%. gitu. Jadi masih sangat jauh sekali ketinggalannya gitu ya. Nah, di RSUD ini sendiri saya sebagai praktisi saya sendiri pun mengalami nih gitu ya. Memang di kita pun belum tercapai 100%. Makanya sebagai nakes semua di RSUD Kota Bogor memang sangat mengupayakan sekali bagaimana agar inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif itu di RSUD Kota Bogor tercapai seperti itu. Oke, jadi memang ada latar belakang ini, kita tidak semena-mena mengambil tema ini ya, karena ASI ini memang sangat penting ya bagi masyarakat dan juga memang khususnya bayi-bayi penerus bangsa. Nah, sedikit Ibu Bidan Wina refresh, apakah kadang-kadang ASI sama ASI eksklusif sama aja atau memang ada perbedaan nih dari definisi? Oke, menurut WHO sendiri, untuk ASI itu sendiri adalah air susu ibu. Itu betul-betul yang diproduksi secara alami dari hormon prolaktin yang dikeluarkan oleh ibu gitu. Nah, untuk ASI eksklusif itu sendiri adalah seorang bayi yang diberikan ASI selama 6 bulan full tanpa diberikan makanan tambahan apapun, sekalipun itu air putih. Oke, jadi memang ASI itu singkatan berarti ya. Kalau Betul. ASI eksklusif itu 6 bulan. Iya, 6 bulan full tanpa diberikan makanan tambahan apapun. Madu? Ya, apalagi itu. Air putih tidak boleh ya.
Iya. Oke. Memang ada kekhawatiran-khawatiran para ibu yang baru melahirkan, capek, aslinya belum keluar, khawatir bayinya kelaparan, nangis dan lain sebagainya. Boleh sedikit nggak seberapa besar sih kapasitas lambung bayi dan bayi itu bisa bertahan belum menyusui itu berapa lama? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini banyak sekali menjadi pertanyaan orang tua atau boleh sebagai informasi sebagai calon orang tua baru nih. Sering terjadi pertanyaan orang tua, masalah gak sih Bu Bidan atau dokter kalau misalnya ASI istri saya itu baru keluarnya sedikit gitu ya, atau bahkan di 1 hari setelah melahirkan sampai 2 hari ada yang belum keluar juga ASI-nya gitu. Nah sekarang nggak perlu khawatir lagi nih karena bayi itu memang memiliki cadangan makanan tersendiri pada saat dia ada di kandungan gitu. Nah untuk lambungnya sendiri itu pun dia memiliki ukurannya masing-masing nih gitu. Jadi setiap harinya dia akan berubah ukurannya dan bertambah. Contohnya seperti hari pertama dia akan lambungnya itu membesar sebesar kelereng. Di hari ketiga dan ke-6 sebesar bola pingpong. Sebesar bola bekel dan di hari ke-10 itu dia akan semakin membesar. Kita bisa bayangkan sebesar bola pingpong gitu. Jadi sekarang untuk para orang tua tidak perlu khawatir lagi nih gitu. Jadi nggak perlu takut, aduh anak saya kelaparan nggak ya Bu Bidan karena ASI istri saya belum keluar nih, sehingga memutuskan untuk memberikan susu formula pada bayinya gitu. Jadi sekarang nggak perlu khawatir lagi ya. Karena sudah tahu ya kapasitas bayi memang seperti apa. Lambungnya kecil ya, masih Lambungnya Iya. kalau hari tergantung hari berapa-berapanya. Iya, karena ya. dia akan mengalami perubahan setiap harinya seperti itu. Oke. Jadi itu udah disinggung tadi definisinya apa. Nah, strateginya nih seperti apa? Kadang-kadang kan ibu baru melahirkan itu khawatir, kelelahan, terus ngantuk, capek dan lain sebagainya. Strateginya yang membantu untuk mencapai pemberian ASI eksklusif itu ada nggak? Seperti apa Mbak Endang? Strateginya sebenarnya terus persiapan untuk menyusui itu udah dari awal kehamilan ya, bahkan sebelum dari wanita itu sudah siap untuk menikah. Yang namanya pernikahan berarti kan udah siap juga untuk hamil sebenarnya. Jadi sebenarnya dari persiapan fisik dulu ya, fisik dan psikisnya si wanita tersebut. Dari WHO sendiri aja untuk ibu hamil itu yang disarankan itu usianya kan 20 sampai 35 ya. Iya, betul. Yang disarankan karena fisiknya di situ yang bagus untuk hamil. Karena dari segi usia juga mempengaruhi fisiknya dan juga psikisnya atau emosionalnya. Jadi emang itu sangat penting banget ya yang awalnya. Terus persiapan kedua itu saat ibu kita saat hamil pun sudah bisa dipersiapkan dengan perawatan payudara. Kalau misalnya untuk keperawatan payudara saat hamil sebenarnya cukup sih dengan hanya membersihkan saja. Apalagi misalnya kalau di usia kehamilannya masih di bawah 37 minggu, kita sarankan untuk membersihkannya pelan aja. Jadi asal kita membersihkan untuk buka ya biar tidak ada sumbatan. Terus di saat kita membersihkan otomatis kan kita bisa sadar dengan kondisi atau kondisi payudara kita. Jadi nanti saat mau menyusui tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba aja nih, aduh kaget. Ternyata putingnya masuk ke dalam atau yang datar kan ada ya. Jadi sudah sadar dari awal, tidak kaget nantinya saat mau menyusui. Nah nanti kalau misalnya udah 37 minggu ke atas boleh kalau misalnya ada keluhan yang putingnya nggak masuk ke dalam atau datar bisa tuh dirangsang putingnya. Dia dengan rangsangan biasanya putingnya agak keluar. Selain untuk membersihkan juga ya. Itu saat ibu hamil. Nah, saat bersalin, ibu bersalin juga yang sangat tidak kalah pentingnya yang harus sudah dipersiapkan itu dengan IMD-nya. Kalau IMD ini berarti ada kolaborasi antara si ibu melahirkannya, keluarga maupun juga tenaga kesehatan untuk memfasilitasi providernya untuk memfasilitasi IMD. Karena dengan IMD itu sebenarnya dia tidak asal hanya mengenalkan ke bayi dan ibunya saja. Jadi tidak asal hanya nemplok istilahnya ya. Tidak hanya asal si bayinya biar kenal ibunya, bukan. Jadi pada saat IMD si bayi itu kan ditaruh di dada ibu ya. Nah, saat si bayi di dada ibu, dia kan dengan sendiri instingnya sendiri mencari si puting. Nah, di saat itu dia sesuai dengan tema kita ya. Jadi mencerdaskan generasi kita. Sudah dilatih sedari saat lahir itu, ya. Si bayi dia sudah instingnya jalan, yaitu
merangkak di dada ibu ya, dia merangkak mencari si putingnya sendiri. Itu di situ kecerdasan otaknya pun sudah dirangsang awal di IMD. Jadi sangat penting banget nih, kunci utama itu di IMD sebenarnya. Terus yang kedua lagi, pengetahuan dari si ibu itu sendiri itu nggak kalah penting. Jadi bukan hanya saya niat nih pengen menyusui nanti saat bayinya udah lahir, pengen ASI eksklusif. Bagus, niatnya sudah ada, tapi selain niat harus sudah ada pengetahuannya juga. Jadi bagaimana sih tentang menyusui, apa itu ASI eksklusif itu apa, gimana caranya, terus kalau ada kendala atau masalah bagaimana caranya. Jadi nanti saat menemui kendala atau yang namanya itu pasti ada kendala atau masalah ya. Jadi tidak bingung karena dia sudah ada pengetahuan dan wawasan sebelumnya. Dan yang gak kalah penting nih, dukungan dan support orang tua, keluarga, terutama suami. Itu sangat penting banget ya, karena kalau tanpa dukungan dari suami terutama, biasanya kan ibu itu emosinya juga terganggu, kurang dukungan fisik itu benar-benar akan mempengaruhi emosional si ibu, terutama kan dia akan jadi tingkat stresnya juga mempengaruhi. Nah, nutrisi fisik terutama tadi kan otomatis kan dia nutrisinya juga harus sudah penuh. Jadi tidak saat mau melahirkan aja makanan yang sehat-sehat. Jadi dari awal itu nutrisi itu harus sudah benar-benar sudah dipersiapkan. Fisiknya dengan rajin olahraga misalnya olahraga ringan aja, otomatis kalau olahraga kita jadi stresornya juga akan tingkat stresnya juga biasanya akan lebih terkontrol kalau kita rajin olahraga ya. Oke, jadi memang untuk pemberian ASI itu tidak instan. Nah, kita perlu persiapan-persiapan, bahkan tidak pada saat hanya bersalin, sebelum hamil pun sudah dipersiapkan. Oke. Yang kita ketahui juga Mbak Enang ini salah satu bidan dan juga ibu ya yang bekerja. Ada nggak sih strategi sebagai ibu pekerja mencapai ASI eksklusif? Dari awal sebelum kalau kita bekerja otomatis kan kita akan meninggalkan bayi kita ya. Jadi tidak bisa terus memberikan ASI. Jadi sebelum kita sudah mulai bekerja, kita harus sudah mempersiapkan sebelumnya. Mungkin 2 atau 3 minggu sebelum kita sudah mulai bekerja, kita sudah mengadaptasikan bayi kita nih dengan kondisi nanti saat kita meninggalkan dia. Otomatis kan dia nanti menyusunya tidak langsung sama si ibu. Nah, dipersiapkan, yang pertama itu persiapan ASI perahnya memang harus sudah ada. Backupnya ya. Kalau dulu emang ada bilang 6 bulan ASI itu kuat. Emang benar, penyimpanan ASI sampai 6 bulan sebenarnya bertahan, ASI itu kuat. Kalau dia di freezer ya. Cuman perkembangan ilmu yang sekarang yang terbaru kita terupdate itu untuk penyimpanan ASI tidak disarankan dengan jangka waktu yang terlalu lama karena komposisi atau kandungan ASI misalnya saat dia umur 1 bulan berbeda komposisinya saat dia berusia 4 bulan atau 6 bulan. Jadi kita sarankan mungkin penyimpanannya cukup lah 2 atau 3 minggu. Ini aja buat hanya untuk jaga-jaga. Takutnya saat kita bekerja kita tidak bisa backup atau mengganti ASI yang kita pakai hari ini nih. Jadi nantinya tidak kejar-kejaran atau tidak khawatir jadi keburu kasih susu formula jadinya karena tidak ada susu penggantinya. Nah, itu persiapan untuk susu perahnya ya. Terus yang kedua persiapan untuk adaptasi ke bayinya. Sebaiknya emang sudah saat sebelum kita bekerja, yang mengasuh di rumah kita latih, kita ajarkan bagaimana cara pemberian ASI-nya. Dan si bayi juga biar adaptasi itu dia dengan cara dia minum ASI tidak langsung dari payudara ibunya, tapi dengan bisa dengan cara disendokin atau misalnya ada tuh sekarang kan ya bukan dot ya tapi minum tempat minum yang feeding cup, jadi dia sejenis kayak disendokin gitu ya. Jadi sebaiknya hindari untuk pemberian menggunakan dot saat kita bekerja karena tidak sedikit bayi yang mengalami bingung puting karena dia akan lebih gampang kan ngenyot pakai dot yang itu ya botol dot ya karena kan dia lebih gampang
dibandingkan ya, dia harus ya. menggunakan ngenjot ke ASI ke payudara. Jadi sebaiknya hindari, boleh menggunakan sendok atau yang feeding cup yang sekarang feeding banyak cup. kok yang alat-alat pemberian ASI perah. Jadi memang strategi ini juga betul-betul niatan yang tulus dari hati yang terdalam supaya anak Iya. sehat, ASI tercukupi. Nah, effortnya memang sangat besar. Kira-kira apa sih manfaat dan kerugiannya kalau ASI baik itu tidak dapat ASI eksklusif bahkan? Untuk ASI itu sendiri manfaatnya sangat banyak, luar biasa ya. Yang pertama sudah pasti dia itu kan kandungannya alami. Sudah pasti dia tidak akan mengalami alergi seperti susu formula. Terhindar dari diare atau penyakit seperti diabetes karena dia memang tidak mengandung kandungan lainnya. Jadi betul-betul secara alami tidak ada gula ataupun bahan tambahan lainnya seperti itu. Dan yang terpenting dia bisa melindungi bayi agar tidak cepat sakit. Jadi imunitas itu baik gitu, bagus. Dan untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi kita bisa lihat nih, bisa membedakan biasanya. Walaupun contohnya nih kayak anak A dan anak B. Yang satu, yang A ini menyusui ASI eksklusif. Yang B-nya diberikan susu formula. Nah, tapi yang si B ini yang dengan susu formula dia tampak berat badannya lebih besar. Terlihat dari luar itu tampaknya lebih sehat dibandingkan si bayi yang mendapatkan ASI eksklusif gitu. Tapi itu tidak bisa kita pastikan betul-betul kondisi bayinya itu memang betul sehat. Tapi ternyata yang diberikan susu formula itu dia akan lebih sering sakit, diare atau ada alergi lainnya seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri selain untuk bayi, bisa untuk keluarga juga nih. Untuk keluarga sudah pasti lebih ekonomis, lebih hemat gitu dan lebih praktis pastinya karena kalau misalkan buat susu formula itu kan harus menyiapkan air panasnya, menyiapkan segala ininya, ya betul. Repot banget. Iya. Tapi kalau misalnya langsung ASI eksklusif yang diberikan, otomatis langsung diberikan oleh ibunya sendiri dan itu akan menambah jadi lebih bonding kepada antara ibu dan bayi itu sendiri. Nah, untuk negara itu sendiri pun ada loh manfaatnya. Iya, sudah pasti. Karena bayi yang diberikan ASI eksklusif sudah pasti dia akan kecerdasannya akan lebih ada nilai plus. Jadi sehingga negara itu sendiri memiliki SDM dan generasi seperti judul kita ini penerus bangsa ya gitu. Jadi kualitasnya yang bermutu seperti itu. Dan harusnya tadi subsidi buat kesehatan dananya harus banyak nih karena banyak yang sakit warganya. Jadi kan ini karena sehat semua subsidi kesehatannya. Karena berkat ASI eksklusif jadi terhindar dari banyak penyakit seperti jadi itu. memang berkesinambungan ya. Betul. Ya. Jadi manfaatnya memang banyak sekali ya. Mungkin untuk sahabat sehat RSUD yang memang segitu manfaatnya ya untuk ASI. Nah, ini nih manfaatnya. Kalau kerugiannya berarti imunitasnya ya. Iya betul, sudah pasti. Alergi, Imunitas, bayinya cepat sakit, alergi. Mungkin alerginya itu dari pemberian susu formula itu sendiri. Kita kan nggak tahu nih susu formula itu kandungannya apa aja sih yang ada di dalam. Dia steril gak sih gitu kan. Nah, dan menghindari dari diare juga gitu ya. Kalau bayinya juga sering sakit kan otomatis perkembangan si anak tersebut juga akan terganggu ya otomatis ya. Yang harusnya dia nutrisinya buat membackup pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut, lah dia sakit otomatis kan dia harus Jadi terhambat ya. Ya, mengejar untuk pemulihan badannya. Oke, betul. Jadi memang penting banget ya di note ya itu manfaatnya. Nah, sebagai praktisi seorang bidan dan juga bekerja di RSUD Kota Bogor, apa sih kontribusinya RSUD Kota Bogor demi tercapainya pemberian ASI? Boleh dari Kita sih dari awal kehamilan bisa hamil tuh di poli biasanya kan pasti akan diedukasi ya untuk sudah dikasih sounding lah sedikit tentang ASI eksklusif dan cara menyusui. Nah, karena kebanyakan juga pasien kita yang karena kita rujukan banyak nih yang pasien kita datang ke sini itu ya baru pertama kali saat mau melahirkan. Biasanya pada saat mau itu sudah mau melahirkan, kalau yang normal semuanya ya kita kan sudah edukasi untuk IMD sebelum bayinya lahir. Jadi sudah ada persetujuan dulu nih saat bayinya lahir nanti berkenan ibunya untuk dilakukan IMD. Terus kalau untuk di ruangan nifasnya, di ruangan lavender kita
bidan-bidan kita juga rajin nih ngasih edukasi selalu ke ke ibu-ibu yang setelah melahirkan ya, yang ibu nifas untuk menyusui, ngasih edukasi gimana cara pelekatan menyusuinya yang benar dan edukasi tentang ASI eksklusifnya. Bahkan saat mau pulang pun tetap diedukasi. Jadi biar si ibu itu tetap terpapar dan diingatkan kembali di follow up untuk pemberian ASI-nya. Ya. Jadi kontribusinya memang tidak main-main ya, diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Nah, sudah tadi dijelaskan tentang definisi, manfaat, kerugian, nah, ilmunya bertambah ya. Sekarang kita enaknya simulasi. Nah, kadang-kadang orang tahu teorinya tapi pada saat menyusui ini teh bener nggak ya seperti ini. Nah, mungkin boleh biar lebih kebayang nih, dilihat kebayang. langsung simulasinya ya. Karena takutnya dari tadi kita Hanya ngomong kata-kata ini ya. ngomong itu, terkadang kan nggak kebayang ya. Gimana? Boleh. Ya. Kita simulasi. Nah, ini ada Lulu ya, Bayi RSUD Kota Bogor. Ya, mohon maaf ini hanya replika ya. Oke. Untuk mungkin teknik menyusui ya. Oke. Sebelum ke teknik menyusui, kita harus tahu dulu nih anatomi si payudara ini sendiri apa gitu ya. Nah, di sini saya sedang mau megang replika payudara wanita ya. Mohon maaf ya. Sebelumnya di sini ada bentuk payudara wanita. Nah, terkadang ibu pun tidak tahu nih istilah areola itu apa sih. Oh iya. Gitu ya. Taunya ini hanya di bagian putingnya saja nih. Contohnya seperti ini ya. Nah, areola ini bagian yang hitam atau kecoklatan gitu di sekitar puting. Nah, ini penting sekali nih pada saat proses menyusui. Jadi bayi itu betul-betul harus kita perhatikan perlekatannya. Nah, pada teknik menyusui itu ada lebih istilah gampang dihafal nih. Istilahnya calm. Calm itu ada singkatannya ya untuk perlekatan. Kalau C-nya itu chin. Chin itu dagu bayinya. Jadi kita harus memperhatikan pada saat bayi itu menyusui. Gitu sudah betul belum posisi mulutnya membukanya seperti apa. Nah, jadi kita perhatikan dagu bayinya dan setelah itu kita lihat. Setelah itu ada A itu areola sendiri yang tadi saya jelaskan ya. Areola ini yang bagian lingkaran hitam atau coklat ini ya yang sekitar dekat puting. Gitu. Jadi sebagian besar. Iya betul. Jadi si areolanya ini harus masuk bagian atasnya harus lebih banyak, lebih banyak yang masuk ke mulut bayi itu sendiri dibandingkan yang bawah. Setelah itu ada di L ya. L itu lips ya. Lips itu bibir mulut si bayinya itu sendiri. Jadi dia harus betul-betul membuka istilahnya apa bibirnya bagian tuh bawahnya ya tuh bentuknya agak doer gitu ya. Jadi bawah. membuka gitu. Jadi kayak agak seksi gitu bibirnya. Oke, selanjutnya setelah itu ada M. M itu mulut ya, mulut bayinya sendiri. Itu kita harus perhatikan gitu. Pembukanya harus benar-benar si areolanya ini betul-betul tertutup. Bagian atas itu harus lebih banyak, ya harus lebih banyak tertutup bagian bawah dibandingkan atas. Oke, sekarang kita simulasi untuk teknik menyusui yang baik dan benar. Boleh, mangga. Oke, Bina Dendang ya yang oke. Nah, posisinya si ibu harus rileks ya. Bisa bersatu. Sebelum langsung ke bayi, kita perhatikan dulu nih posisi ibunya. Ibunya harus kita lihat dulu dari segi psikisnya udah oke nih, ibu nggak ada masalah. Ya, bahagia ya. Bahagia atas kelahiran dedenya dan kita lihat kondisi ibunya sedang fit atau kurang sehat gitu. Sedang sehat ibunya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, setelah itu kita perhatikan posisi cara duduk ibunya. Kita perhatikan kalau misalnya ibunya mau duduk di kursi, berarti harusnya ada sandaran belakangnya seperti ini. Betul ya. Iya, karena proses menyusui itu memerlukan waktu yang cukup lama ya. Gitu. Setelah kita pastikan posisi ibunya sudah betul, sudah nyaman, dan jangan lupa kalau untuk duduk di kursi, jangan sampai kaki ibu itu menggantung. Jadi kalau misalnya mau duduk, bawahnya harus dipakaikan alas ya, biar sejajar seperti itu. Setelah ibunya sudah dipastikan aman, nyaman, kita langsung ke bayinya. Untuk proses menyusui kita lihat nih posisi bayinya antara posisi kepala dengan tubuhnya itu harus sejajar. Jadi nggak bisa seperti ini contohnya badannya telentang tapi
kepalanya doang yang miring. kepalanya aja yang muter itu sudah pasti kurang tepat ya. Sakit ya kayak Ya, gitu aja betul. kalau benar Bayinya tidak akan nyaman Sakit. sehingga pada saat proses penghisapan atau pengeluaran ASI otomatis tidak akan maksimal gitu. Nah, setelah kita pastikan posisi bayi sudah betul, kita lihat tangan ibunya boleh memegang yang tubuh bayinya, dan satu lagi membentuk huruf C gitu. Ini gunanya untuk contohnya seperti ini ya, huruf C. Ini gunanya untuk agar hidung bayi tidak tertutupi oleh payudara ibu sehingga tidak mengganggu pernapasan bayi pada saat proses menyusui. di awal aja tapi ya. Tapi di awal aja. Jadi kalau huruf C ini tak hanya kita memegang huruf C aja ya payudaranya. Jadi tangan atas itu bisa sambil mengurut-ngurut bagian pangkal payudara ke arah penting seperti itu. Tapi setelah semuanya sudah aman, boleh tangan yang satunya sambil membelai bayinya atau sambil ngobrol ya, walaupun bayi sebetulnya belum bisa bicara tapi ikatan batinnya sangat kuat. Oke. Setelah itu kita perhatikan nih perlekatan yang tadi saya jelaskan nih, masalah calm itu ya. Kita lihat bayinya pastikan sudah menggunakan teknik si calm tadi gitu. Oke. Sudah pelekatan sudah oke, sudah baik. Selanjutnya kita lihat nih, bayi itu dinyatakan menyusui sudah betul atau belum. Kita lihat pipi bayi pada saat dia menghisap atau mengenyot ASI. Jadi si posisi pipi bayi itu harus mengempot ke dalam. Ya, jadi kalau misalnya dia mengembung keluar, itu biasanya tekniknya salah. Kurang benar. Karena otomatis si ASI-nya tidak masuk secara maksimal ya ke dalam. Ya, pada saat pelekatannya itu. Dan bunyi pada saat bayi menyusui pun harus diperhatikan gitu. Jadi bunyinya nggak gimana yang kalau aslinya cap-cap. dia Nah, seperti itu. kalau yang Kita harus benar nanti perhatikan. suaranya kayak gini, glek. Ya, jadi terlihat dan dirasakan nih sampai tertelan oleh bayinya itu sendiri. Oke, setelah teknik menyusunya sudah betul, kita biasanya nih orang-orang ibu-ibu suka khawatir nih. Iya betul. Untuk tahu bayi saya udah kenyang atau belum ya, pastikannya seperti apa. Oke. Kita ajari teknik kalau untuk sendawa. Ya betul, kalau orang dewasa itu kalau misalnya makan kalau udah kenyang pasti sendawa. Nah kalau bayi itu gimana kita cara tahunya dia sudah kenyang atau sudah cukup menyusui? Selain dia melepaskan sendiri puting ibunya, kita bisa tahu dengan cara posisi bayi boleh di agak tinggi ya. Nah tangan kita itu memegang bagian leher, tengkuk bayi. Setelah itu ditempelkan ke pundak ibu seperti itu. Nah setelah itu ditepuk-tepuk di bagian dari bagian punggung ya, punggung sampai dengan yang tulang ekor. Nah kita pastikan kita tepuk-tepuk secara perlahan. Nanti biasanya kalau misalnya dia sudah kenyang akan berbunyi suara seperti sendawa ya gitu. Oke. Mungkin teknik untuk menyusui seperti itu. Nah mungkin ada teknik ini ya untuk seperti pijat oksitosin untuk ibunya sendiri nih, akan diperagakan oleh Bidan Endang ya. Pijat oksitosin kita perlukan untuk meningkatkan hormon oksitosin yang dibutuhkan saat menyusui, karena itu akan membantu dengan pijatan itu si ibunya akan lebih rileks ya, dan membantu produksi hormon oksitosinnya lebih tinggi. Posisinya si ibunya emang harus udah buka baju ya, tapi nggak mungkin sih dibuka baju. Nah, semua dibuka baju. Maaf ya, sudah tidak pakai bra juga. Posisinya kalau misalnya posisi duduk seperti ini harus bersandar, bisa nih di meja nih bersandar seperti ini. Jadi seperti ini ininya. Jadi cari posisi ibu yang ternyaman mungkin. Nah, posisi sudah buka baju, ibunya bersandar seperti ini. Maaf ya Bu. Nah, dipijit melingkar seperti ini, itu bagian dari pangkal leher sini sampai dengan batas dada. Ya, kita pijat melingkar seperti ini ya, seperti ini nih, pijatan melingkarnya, ya sampai dengan pangkal ini, batas lingkar dada ya. Itu sampai ibunya merasa benar-benar rileks. Mungkin 2-5 menit cukup lah ya. Boleh dilakukan setiap hari dan sebaiknya dilakukan oleh para suami biar ibunya juga lebih bahagia, merasa diperhatikan, lebih rileks ya.
Emang benar, jadi kalau ASI eksklusif itu bukan hanya faktor ibunya saja, tapi faktor dukungan suami itu sangat penting sekali ya, seperti ini. Oke, ini mungkin bisa gantian juga nanti ya. Jadi nggak hanya suami yang dipijit oleh istri nih, jadi pada saat ibu menyusui, suami juga harus gantian menjadi istrinya seperti itu. Jadi memang kolaborasi ya. Sudah lebih tahu nih namanya pijat Laktasi Laktasi, oksitosin. Nih salah satu lagi yang ibu-ibu sering lakukan di tempat spa, ibu menyusui. Ada namanya breast care, pijat payudara. Nah, itu sih seperti apa kalau untuk evidence base sekarang? Dari pelatihan yang terbaru saya ikuti nih, kebetulan saya ikut pelatihan laktasi itu baru ini bulan Februari 2003 tahun ini ya. Yang terbaru itu sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk breast care. Nah ini informasi penting juga nih untuk para bidan, karena memang ini infonya terbaru banget nih, update. Dan saya pun baru tahu setelah mengikuti pelatihan tersebut, karena sebelumnya saya tahunya selama ini breast care ya, kita mempraktekkan di tempat praktek tuh atau di rumah sakit kepada pasien kita itu apabila payudara ibunya bengkak atau ASINya tidak keluar, maka akan diberikan pijatan atau breast care payudara itu sendiri gitu. Nah sekarang memang istilahnya sudah diganti nih, istilahnya tuh menjadi pijat payudara tapi secara halus gitu. Dari teknik itunya sendiri pun dia berbeda, bertolak belakang gitu ya. Kalau breast care itu kan kayak menggunakan pijitan yang agak keras seperti itu ya, bisa menggunakan buku-buku jari ditekan agak kencang. Nah itu sebetulnya malah membuat ibu menyusui itu malah tidak nyaman. Coba kita bayangkan nih, bidan Endang sendiri nih yang sudah pernah mengalami ya. Kalau misalnya payudara itu sendiri posisinya sedang kencang, ASINya tidak keluar lancar, itu pasti rasanya sakit banget ya. Sakit banget, disenggol aja tuh sakit. Gimana kalau harus dipijit keras seperti itu? Makanya sekarang breast care itu sudah tidak disarankan, jadi digantinya oleh pijat payudara tapi secara halus. Dan teknik terbarunya itu ibunya sekarang tidak harus selalu posisi duduk, tapi dia bisa berbaring, lebih nyaman pastinya. Bisa berbaring dan jadi sambil berbaring gimana ya. Ceritanya nih kita ibunya sudah berbaring, tiduran. Tangan ya terserah nih mau payudara kanan atau kiri dulu yang akan dilakukan pijatan. Contohnya tangan payudara kanan dulu, berarti si tangannya direbahkan ke sebelah kanan, direntangkan. Lalu kalau breast care itu kan yang dulu tuh dari pangkal payudara ke puting yang dipijitin. Nah kalau sekarang yang terbaru itu malah dari arah puting ke arah ketiak. Nah sebelum melakukan pijat itu kita harus perhatikan dulu nih bahan apa aja yang digunakan. Kalau dulu tuh banyak yang menggunakan baby oil ya. Baby oil itu kan memang sudah tidak disarankan, memang tidak aman dikonsumsi untuk bayi karena kita nggak tahu itu kandungannya alami ada kimianya ya kalau baby oil itu. Jadi contohnya boleh kayak minyak telon, minyak olive oil atau zaitun, tapi zaitunnya itu yang betul extra virgin yang murninya. Betul. Jadi itu betul-betul alami dan aman untuk apabila ibu yang mau langsung menyusui, jadi aman gitu. Sebenarnya sih emang disarankan setelah itu tetap langsung bilas atau mandi kalau bisa dibersihkan. sampai bersih. Cuman untuk menghindari ada yang tersisa di payudara, sebaiknya kita hindari yang bahan-bahan kimia. Kita menggunakan bahan-bahan alami seperti extra virgin olive oil atau minyak zaitun, tapi yang murni, jangan yang buat pijat itu loh ya. Terus kalau enggak minyak kelapa yang dibuat sendiri itu boleh. Itu lebih aman ya. Mawar ada ya. Promosi ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi yang terbaru memang untuk breast care sudah tidak disarankan. Jadi dipijat payudara secara halus atau lembut ya, biar tidak menyakiti ibu menyusui itu sendiri. Asuhan sayang ibu. Betul sekali. Sayang ibu dan bapaknya. Oke, lanjut nih. Ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat sehat RSUD. Pertanyaan pertamanya, siang ibu bidan mau tanya, memberikan obat pada bayi apakah menggagalkan ASI eksklusif? Bayinya sakit nih, jadi harus kasih obat. Bagaimana, Mbak? Sebenarnya gini, kondisinya kalau misalnya bayinya sakit, emang setelah kita periksa ke dokter, dan itu sebaiknya obatnya yang sudah direkomendasikan sama dokter ya, bukan asal kita beli atau pengalaman si tetangga ya. Jadi emang kalau itu sesuai dengan kondisinya dan obat itu sesuai dengan resep dokter yang sudah disarankan oleh dokter, itu tidak masalah dan itu emang dibutuhkan. Jadi bukan dia menggagalkan ASI eksklusifnya.
karena itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si bayi. Kecuali kalau misalnya dikasih madu atau dikasih air putih, nggak boleh ya. Jadi untuk itu berdasarkan indikasi medis Sesuai ya. indikasi Sesuai. Dan berdasarkan WHO juga nih, memang betul dari WHO sendiri itu pun memang diperbolehkan pemberian obat itu apabila yang tadi seperti Bidan Hena jelaskan ya, sudah direkomendasikan oleh dokter dan aman gitu. Itu masih bisa dibilang ASI eksklusif. Lanjut di pertanyaan kedua nih Bu Bidan. Izin bertanya, untuk ibu bekerja, bagaimana caranya agar bayi tidak mengalami bingung puting yang tadi sudah kita bahas sedikit? Oke, boleh. Ya, benar. Tadi sudah kita jelasin juga ya, tadi udah sempat dibahas. Untuk menghindari bingung puting, emang dari awal udah kita siapkan nih bayinya dulu untuk kita tinggalkan saat kita bekerja. Jadi sudah ada pengenalan sebelumnya. Dia sudah diadaptasikan pemberian ASI-nya. Emang kerjasama dengan si pengasuhnya ya, yang menjaga anak di rumah, entah itu pengasuh atau mungkin keluarga kita yang menjaga anak kita di rumah sudah diajarkan bagaimana cara memberikan susunya ke si bayi. Emang hindari untuk penggunaan dot itu ya, empeng kayak gitu. Karena kalau bayi menyusu dengan empeng, dia kan otot yang digunakan cuma satu otot ya. Jadi dia lebih mudah dan lebih gampang untuk menyusu menggunakan dot. Jadi di saat dia diberikan lagi payudara si ibu, dia kan untuk meraih atau mengedot si payudara itu kan dia butuh perjuangan, bahkan beberapa otot yang dia harus gunakan. Disitulah jadinya biasanya kan terjadi bingung puting karena dia sudah merasa enak dan nyaman dengan si dot, karena dia tidak perlu kerja keras buat mengenyot yang si dot itu. Sebaiknya boleh digunakan, tadi sudah kita sebutin ada feeding cup, banyak kok sekarang disediain feeding cup, alat-alat modern ya. Atau mungkin kalau bisa lebih sabar lagi pakai sendok mungkin, tapi emang harus lebih sabar ya kalau kayak gitu, harus pelan-pelan. Posisi bayinya didudukin setengah duduk ya, terus jadi jangan dituangin tuh pemberian sendok itu. Kalau kita tuangin otomatis kan dia kan lebih cepat tumpahnya, berisiko kesedak atau bahkan lebih banyak tumpahnya dibandingkan yang masuknya. Jadi kalau misalnya memakai sendok atau feeding cup sekalipun, cukup si sendok itu kita tempelin di mulut si bayi aja, bibirnya aja. Jadi agak miring sedikit, jadi dia kayak nanti dia ngalir usaha sendiri ya, dan agak ada usaha cep-cepnya sih gitu ya. Jadi itu hindari penggunaan dot itu sih kalau biar tidak terjadi bingung. Dan kalau bisa gelasnya pun betul-betul yang gelas terbuat dari kaca. Karena kita nggak tahu kandungan bahan dari si plastik itu sendiri apa. Karena kita kalau misalnya suka beli gelas plastik tuh suka ada kode-kodenya ya, kode-kode tertentu tuh di bawah. Free BPA, iya betul free gitu. Bahan-bahan. Tapi kita kan nggak tahu tuh kandungannya, takutnya tercampur ada kimia lainnya gitu. Jadi memang paling aman itu yang terbuat dari gelas atau kaca seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya banyak nih pertanyaan. Oh ya, nggak habis 1 jam nggak coba Boleh ya. boleh. Ada pertanyaan ketiga, izin bertanya, pola makan bagaimana dan makan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas ASI eksklusif dan berapa kali sehari anak dapat diberi ASI eksklusif? Enggak beda-beda. Untuk makanannya itu sendiri nih untuk ibunya, sebetulnya tidak ada batasan makanan atau syarat makanan nih yang harus dikonsumsi oleh ibu menyusui. Sebetulnya segala macam makanan apapun, kecuali memang kalau yang berlebihan itu nggak baik ya, kalau misalnya terlalu banyak makan gorengan yang berminyak, santan, atau yang manis-manis itu pun nggak bagus ya kalau misalnya terlalu berlebihan. Betul. Tapi kalau misalnya mau dikonsumsi boleh, mangga. Tidak, gitu. Tapi jangan dengan takaran yang berlebihan. Nah seperti makanan itu nggak ada batasannya, apapun boleh dimakan. Kalau misalnya ibunya memang suka nih, contohnya suka ngemil bakso, boleh, itu nggak ada pantangan, nggak apa-apa. Tapi jangan yang berlebihan gitu. Tapi memang usahakan pada saat proses menyusui itu dia harus dibanyakin makan sayur, yang buah, sehat ya. betul. Gizi seimbang aja. Dan yang terpenting sebetulnya kalau untuk makanan itu hanya tambahan nih, ya tambahannya aja. Yang penting itu dari mindset atau suasana hati ibu itu sendiri. Nah Banyak tadi, minum juga terutama ya. Dan tadi seberapa sering bayi harus? Berapa kali? Berapa kalau kali? ASI eksklusif bayinya disusuin? Ya, kalau bayi itu tidak ada batasannya juga sama. Jadi disusui itu
kepinginnya bayi gitu. Kalau bayi itu kita tahu kok kode-kodenya kalau misalnya bayi ini lapar atau ingin menyusu itu, bayi itu biasanya kalau menangis cuma 3 nih biasanya tanda-tandanya. Kalau nggak dia lapar, dia pipis atau BAB. Atau tidak nyaman. Atau tidak nyaman ya. Benar, Tidak nyamannya itu karena ya itu yang tadi sebutkannya mungkin BAB lembab atau apa gitu ya. Jadi kalau untuk bayi sendiri tidak ada batasannya. Jadi berikan sesering mungkin atau minimal itu 2 jam sekali harus sedikit ya, atau 2 atau sampai 3 jam sekali disusui. Tapi kalau misalnya bayinya males nih nggak mau nyusu, tidur terus, nah itu harus kita langsung cek ya, khawatir takutnya ada masalah lain gitu, sudah boleh dibawa periksa ke dokter seperti itu. Sebenarnya kalau kita cara pemberian ASInya sudah benar, si bayi itu akan ada pola kekosongan lambungnya. 2 atau 3 jam sekali lambungnya akan kosong. Nah, disitulah si bayi akan lapar dan dia akan minta. Menandakannya dengan cara menangis gitu ya. Menangis biasanya kayak gini-gini. Boleh. Jadi cari puting ya. Oh iya. Jadi nggak ada batasannya ya. Kalau gimana? Cuman yaitu 2 atau 3 jam sekali biasanya bayi itu Minimal ya. polanya sudah disusui. terbentuk, dia sudah mulai lapar. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya masih ini masih kuat Masih ada? Masih ada. Pertanyaan keempat. Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang juga. Saya bertanya, bayi saya sedang menyusu ASI langsung sering tersedak ya. Sedangkan perlekatan dan posisi menyusu sudah benar. Saya harus bagaimana? Sama nggak, Bidan Wina? Tapi sudah dipastikan nih perlekatannya sudah betul. Tadi kan sebelumnya di materi udah kita jelasin tuh perlekatannya tuh apa aja. Yang ibu lakukan sudah betul belum? Yang tadi kita jelasin nih. Takutnya ada salah satu dari tadi yang kaum itu ya, yang istilah kaum itu ada salah satunya yang tidak dilakukan kurang tepat dilakukannya. Karena kalau misalnya memang kurang tepat atau malah salah caranya, dia memang jadi membahayakan bayinya. Contohnya mungkin tadi bayinya bisa tersedak atau ASInya malah tidak masuk ke dalam, tidak tertelan malah jadi keluar kayak gitu. Jadi untuk pelekatannya tetap diperhatikan lagi dan mungkin posisi bayinya itu sendiri pun kita harus lihat lagi nih, sudah betul yang tadi kita salah satu contohkan. Sebetulnya untuk posisi menyusui, posisi bayinya pun banyak sih untuk cara-caranya. Ya jadi nggak harus selalu dengan posisi duduk, bisa berbaring, bisa posisi miring seperti itu. Jadi tetap harus diperhatikan perlekatan dan posisi bayinya pada saat menyusui seperti itu. ASInya deres ya. Ditambahin. Nah, bisa juga kemungkinan mungkin kesedak karena ASInya deres banget ya. Jadi si bayinya kewalahan buat menghisap atau menelannya. Jadi kalau misalnya yang ASInya deres, solusinya boleh kita posisi menyusunya dengan posisi tiduran seperti IMD. Jadi itu meminimalisir untuk serangan yang bertubi-tubi, serangan kayak mau perang aja ya. Jadi serangan ASInya keluarnya ASInya itu yang terlalu cepat keluarnya. Jadi posisinya boleh tuh seperti tiduran, seperti posisi IMD itu bagus. Itu teknik. Jadi kalau misalnya posisi seperti tiduran yang seperti IMD itu sebenarnya banyak lebih aman ya, lebih aman dan banyak mengatasi solusi. Misalnya seperti yang tadi ya, yang tersedak karena produksi ASInya sangat banyak. Salah satu itu solusinya. Terus yang kedua, kalau misalnya ibunya bilang, aduh saya merasa sudah perlekatannya sudah benar kok, tapi kenapa putingnya masih lecet? Nah, boleh tuh posisi seperti IMD itu sangat berbaring ya. Ya, karena dengan posisi seperti IMD, dia perlekatannya biasanya lebih baik. Atau mungkin untuk bunda-bunda atau sahabat sehat yang masih khawatir, banyak ada klinik laktasi ya, sambil berkonsultasi atau mungkin ngobrol sama dokternya, sambil dilihat bayinya. Lanjut di pertanyaan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidan yang cantik-cantik. Izin bertanya, sampai usia berapa bulan si bayi harus pakai ASI? Tadi dari awal ya kita sudah sempat jelaskan definisi ASI eksklusif itu sendiri seperti apa. Nah dari ASI eksklusif itu sendiri dinyatakan itu selama 6 bulan bayi mendapatkan ASI eksklusif tanpa makanan pendamping apapun atau MPASI. Nah itu bisa dilanjutkan sampai ke usia bayi 2 tahun gitu. Jadi masih boleh bayi sampai 2 tahun diberikan disarankan ASI sampai 2 tahun. Cuman memang kualitas ASI itu sendiri atau kandungan ASI itu sendiri memang sudah tidak sebagus pada saat usia 1 sampai 6 bulan bayi itu sendiri atau pada saat setelah ibunya melahirkan. Jadi
tidak apa-apa sampai dengan 2 tahun, tapi memang kandungan ASINya itu sendiri tidak ini ya, karena maksudnya semakin bertambahnya usia, pertumbuhan bayi pun kandungannya pun akan berubah gitu. Jadi bisa 6 bulan atau dilanjutkan sampai dengan 2 tahun seperti itu. Oke. Jadi pertanyaannya memang bagus-bagus ya. Iya. Jadi memang penyimak juga. Iya, betul. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam nih kita mau ngobrol juga ya. Mulai di ujung acara. Mungkin nanti ada kesempatan lagi kita mau ngobrol bersama bidan-bidan cantik ini ya RSUD punya. Langsung di kesimpulannya. Oke. Tadi kesimpulannya sudah disampaikan latar belakang, definisi ASI, manfaat serta strategi. Ya, tidak lupa juga tadi bersama Bidan Endang simulasi ya, itu mungkin semoga bermanfaat bagi para sahabat sehat, terutama bagi ibu yang sedang menyusu dan sedang struggle ya menyusui bayinya. Semoga praktik ASI eksklusif memiliki potensi besar terhadap generasi emas kita ya. Juga memang apa ya? Kalau ibunya memang harus niat, bapaknya juga harus Iya, dukungan dari suami itu sangat penting. Ya. Hanya bukan cuma niat ya, pengetahuannya. Pengetahuan ya. Sekarang kan di era sekarang nih gampang nih cari edukasi tentang apapun itu bisa kita dapat dari sosial media, dari apapun itu sekarang mudah gitu ya. Oke, penutupan mungkinnya terima kasih kepada sahabat sehat RSUD yang sudah menyaksikan live Instagram dan live streaming YouTube di PKRS RSUD Kota Bogor, dan juga kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-72. ke-72. Dan Ya, jangan betul. lupa untuk para bidan dimanapun berada untuk STR, SIPB karena itu memang Penting bisa ya, SIM. Iya SIM. SIM Kalau nggak ada bidan. itu kita istilahnya nggak bisa berkendara, nggak bisa Betul. melakukan apapun. Gitu. Akhir kata dari kami, saya Bidan Maulida, Saya Bidan Wina, Saya Bidan Endang. ASI mewujudkan generasi emas penerus bangsa. Jangan lupa subscribe YouTube-nya PKRS RSUD RSUD Kota Kota Bogor dan juga channel RSUD Kota Bogor Daily. Terima kasih.